Kita setiap pidato selalu mengucapkan itu. Saya ingin menyatakan bahwa visi misi Nahdlatul Wathon itu adalah islahul ummah sesuai dengan doa itu. Wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, longgarkan wahai Allah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang belum jelas salah dan tidaknya kemudian ingin untuk dipenjara, ingin dibubarkan. Kalau tidak dibubarkan kemudian mereka akan diperangi, ada terjadi pertumpahan darah. Itukah ajaran Nahdlatul Wathon? Saya ingin menampilkan bahwa ajaran Nahdlatul Wathon itu seperti itu. Harus orang Nahdlatul Wathon seharusnya berpola pikir, bertutur kata, bertingkah laku sesuai dengan apa yang disampaikan sebelum mulai pidato. Tragedi Pancor Kelabu itu saya termasuk saksinya. Itulah yang tidak saya inginkan terjadi kembali di Lombok ini. Maka Maulana Syekh itu dihancurkan gara-gara khilafiyah, gara-gara perbedaan pendapat. Maka Maulana Syekh itu tinggi dulu itu. Karena adanya perbedaan pendapat dirobohkan. Mata kepala saya, toko guru saya lihat dibakar. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam waghfir li jami' ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahfaz ajidna Nahdlatul Wathon fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian kita kemarin sampai ke wa aminu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Wa aminu, dan berimanlah kalian bima anzaltu, terhadap apa yang telah aku turunkan. Apa itu? Minal Quran. Min yang ada pada minal Quran itu namanya min lil bayan. Min untuk menjelaskan ma yang ada pada bima anzaltu. Berimanlah kalian bima anzaltu, terhadap apa yang aku turunkan minal Quran. Musaddiqa. Quran itu fungsinya apa? Fungsi Al-Quran itu adalah musaddiqan. Nah, ini penting ini ada deh ya. Musaddiqan lima ma'akum. Al-Quran itu fungsinya adalah musaddiqan lima ma'akum, membenarkan terhadap apa yang ada pada kalian. Ma ma'akum, ma apa yang ma'akum, bersama kalian. Apa itu maksudnya ma ma'akum? Apa yang bersama kalian? Minat Taurati, daripada Taurat. Berarti
fungsi Al-Quran itu adalah salah satunya namanya musaddiq, membenarkan, objektif. Fungsi dari Al-Quran itu adalah musaddiq, membenarkan. Kalau orang benar, ajaran sebelumnya benar, Taurat itu benar, Al-Quran membenarkannya. Kenapa? Bimuwafaqatihi lahu. Karena Taurat itu apa yang sebelumnya, apa yang bersama kalian itu, Taurat, Zabur, Injil itu adalah muwafaqah, yaitu sesuai, nyocok, pas persis seperti apa yang dalam Al-Quran fit tauhid wan nubuwah, dalam masalah tauhid dan nubuwah. Taurat itu mengajarkan tauhid, Injil itu mengajarkan tauhid, Zabur itu mengajarkan tauhid. Karena ini benar-benar sesuai, makanya Al-Quran membenarkannya. Tapi Al-Quran di saat ada yang tidak sesuai, muhaiminan, Al-Quran itu kritik. Nah, ini yang jadi masalah, adik-adik ya. Di saat itu tidak sesuai dengan aturan, dengan ajaran Al-Quranul Karim, ya dikritik. Bukan masalah Tauratnya itu yang dikritik, yang aslinya enggak. Ada yang sudah ditahrif, inilah yang dikritik. Fungsi Al-Quran terhadap kitab sebelumnya adalah ada dua. Pertama adalah musaddiq, membenarkan isi kitab sebelumnya kalau memang itu belum ditahrif, belum dirubah, dan muhaiminan, dan dikoreksi dan dikritik ajaran yang ada dalam kitab itu yang sudah dirubah. Nah, ini penting hadirin ya. Memang berat ya, kalau kita berbicara tentang berat ya, memang berat. Dan itulah cara kita itu sebenarnya, cara kita cinta kepada siapapun, kepada seorang itu adalah di saat mereka mau terjerumus, di saat mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Allah, aturan Al-Quran, aturan negara, ya kita kritik. Apakah di saat dikritik tandanya tidak diinjak? Enggak. Ya, adik terus terang aja, ya ini adik tahulah, ya. Banyak yang ya termasuk kurang setuju dengan apa yang saya lakukan. Artinya shootingan saya, oke, tak masalah. Ya. Tapi saya tetap punya prinsip, jadi saya tidak mengkritik ajaran NW-nya, ajaran aswajanya. Yang saya kritik adalah oknum-oknum yang menurut saya, menurut analisa saya, menurut ilmu saya, menurut dalil-dalil yang saya tahu itu tidak sesuai dengan ajaran Maulana Syekh, tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Mohon maaf, saya kan hidupnya di Pancor itu. Saya ketemu dengan Maulana Syekh di saat sebelum ada demo, sudah ada demo di Pancor. Akhirnya waktu itu populer, mahalla bikum halabi bighairikum. Apa yang terjadi di Nahdlatul Wathon akan terjadi nanti di luar Nahdlatul Wathon. Tidak lama setelah itu adik, terjadilah demo besar-besaran. Akhirnya turun Soeharto pada saat itu. Nah, apa demo dulu terjadi itu dulu Nahdlatul Wathon. Untuk diketahui apakah Maulana Syekh pada saat itu setuju atau tidak, Maulana Syekh marah pada saat itu di saat terjadi demo. Saya justru tidak mempermasalahkan demonya. Dan ini negara demokrasi. Nanti kapan-kapan kita bahas bagaimana hukum demo. Salafi mengatakan haram demo itu, tidak boleh itu. Bahkan ada Salafi saya dengar itu, kalau ada yang demo sudah diberikan peringatan, tidak bisa itu sampai dari itu tumpahkan darah. Sampai ada yang seperti itu. Artinya dia itu kuat sami'na wa ta'na terhadap yang namanya aturan pemerintah. Dia termasuk yang tidak membolehkan, mereka itu termasuk yang tidak membolehkan demo. Tapi ini negara demokrasi, hadirin itu, ulama-ulama berpendapat itu, ada yang mengatakan bahwa
boleh. Tapi maksudnya Maulana Syekh demo aja pada saat itu. Demo. Itu waktu Maulana Syekh tidak setuju. Saya ada di Pancor pada saat itu. Supaya jangan orang dikatakan NW abal-abalan. Karena ada orang yang SMS, bukan SMS ke saya, ke grup yang lain, tapi sampai ke saya. Apa katanya? Yang paling parah, dia itu mengatakan atau pidatonya dengan ciri khas Nahdlatul Wathon NW, Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan-jangan ini adalah Wahabi katanya. Kita setiap pidato selalu mengucapkan itu. Saya ingin menyatakan bahwa visi misi Nahdlatul Wathon itu adalah islahul ummah sesuai dengan doa itu. Memperbaiki umat, mendamaikan umat, bukan membakar pondok pesantren umat. Dari mana itu kita akan benarkan itu? Wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, longgarkan wahai Allah, hai umat-umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang belum jelas salah dan tidaknya kemudian ingin untuk dipenjara, ingin dibubarkan. Kalau tidak dibubarkan, kemudian mereka akan diperangi, ada terjadi pertumpahan darah. Itukah ajaran Nahdlatul Wathon? Ya, tolong dianalisa lah ada di semua. Apakah seperti itukah ajaran Nahdlatul Wathon? Warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kasih sayang kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah bentuk daripada kasih sayang kita kepada seorang harus dengan cara anarkis? Di mana bentuk irhamul ummah, rahmatul ummah, hanya itu Nahdlatul Wathon kalau seperti itu. Aswaja kalau seperti itu. Saya tidak tahu apakah yang melakukan itu adalah mau Nahdlatul Wathon atau tidak. Cuma saya ingin menampilkan bahwa ajaran Nahdlatul Wathon itu seperti itu. Harus orang Nahdlatul Wathon seharusnya berpola pikir, bertutur kata, bertingkah laku sesuai dengan apa yang disampaikan sebelum mulai pidato. Ini kan analisa saya. Bisa salah dan bisa tidak. Kalau saya salah, saya mohon kepada siapapun yang mendengar video saya untuk memberikan nasihat kepada saya, untuk menegur saya, tapi tolong dengan pakai argumentasi dan dalil. Saya tidak menutup diri untuk dikoreksi, untuk dikritisi, untuk diberikan nasihat. Saya welcome, menerima dengan lapang dada. Cuma tolong dengan pakai dalil. Di saat saya artinya menyampaikan sesuatu itu dengan pakai argumentasi, terserah apakah argumentasi saya itu dangkal atau tidak. Karena ada yang mengatakan, walaupun dokter argumentasinya dangkal, oke, tidak apa-apa. Saya ingin mendengarkan argumentasi yang lebih dalam lagi. Nah, untuk adik-adik, mungkin adik-adik belum mengetahui saya sebagai seorang Nahdlatul Wathon. Saya sekolah sanawiyahnya di Sanawiyah Nahdlatul Wathon Rumbu namanya. Sanawiyah Nahdlatul Wathon, ya SD-nya ya SD, bukan MI Nahdlatul Wathon. Adik saya itu di bawah saya itu MI-nya di MI Nahdlatul Wathon, MTS-nya Nahdlatul Wathon, kemudian aliyahnya Nahdlatul Wathon, mahatnya Nahdlatul Wathon, kemudian pergi ke Salatiyah. Itu adik saya. Supaya saya jangan dikatakan NW abal-abalan. Apakah di saat saya mengkritik orang oknum Nahdlatul Wathon, apakah saya termasuk menjelekkan Nahdlatul Wathon? Tidak. Di saat saya mengkritik orang Islam, apakah saya mengkritik agamanya? Tidak. Saya mengkritik orang Islam berarti oknumnya, personnya itu yang saya kritik, bukan agamanya, tidak. Di saat saya mengkritik orang Nahdlatul Wathon, di saat saya mengkritik Aswaja, berarti bukan ajaran Aswajanya yang saya kritik, bukan pendiri Aswajanya yang saya kritik, tapi yang saya kritik adalah orang-orang yang tidak sesuai menurut saya dengan ajaran Nahdlatul Wathon, dengan ajaran Aswaja. Saya MTS adalah di Nahdlatul Wathon. Kemudian setelah itu saya
aliyahnya di Nahdlatul Wathon dan di pusat berdirinya Nahdlatul Wathon, yaitu di Pancor. Apakah masih saya diragukan ke Nahdlatul Wathon saya? Setelah itu saya selesai aliyahnya. Mohon maaf Adik, saya ungkap aja lah. Karena saya ada di Nahdlatul Wathon, di pusatnya tragedi Pancor Kelabu itu, saya termasuk saksinya. Itulah yang tidak saya inginkan terjadi kembali di Lombok ini. Maka Maulana Syekh itu dihancurkan gara-gara khilafiyah, gara-gara perbedaan pendapat. Maka Maulana Syekh itu tinggi dulu itu. Karena adanya perbedaan pendapat, dirobohkan. Sehingga makam itu sekarang seperti ini. Seperti yang sekarang itu. Itu saya ada di Nahdlatul Wathon pada saat itu, di Pancor pada saat itu gempa, pada saat itu pas saat terjadinya itu penghancuran atau perobohan makam Maulana Syekh itu. Mata kepala saya, toko guru saya lihat dibakar, dirobek-robek itu pada saat itu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab pada saat itu. Apakah seperti itu ajaran Nahdlatul Wathon? Toko guru saya pada saat itu saya lihat tumpukannya itu, mebelnya itu saya lihat dibakar, ada yang dirobek-robek gitu. Kemudian ada toko pakaian yang lain itu juga kena. Nas'alullah al-afiyah. Sekali lagi, nas'alullah al-afiyah. Siapapun mungkin tidak ingin akan terjadi seperti itu. Apakah pasti beliau, kiai saya, tuan guru saya itu bersalah atau tidak? Belum ada vonis itu. Dalam arti kata, pada saat itu belum ada vonis dari hakim atau apa, hanya dianggap berseberangan. Apakah di saat kita berseberangan pendapat dengan orang lain, kemudian kita akan bertindak seperti itu? Dari mana kita akan bisa dibenarkan seperti itu? Saya dianggap membela Ustadz Mizan Qudsiah. Saya bukan melihat apakah beliau itu salafi atau tidak. Tidak, adik-adikku semua. Ini bukan perkara salafi atau tidak. Kebetulan aja beliau itu adalah salafi. Kemudian saya menyatakan belum bisa dipastikan secara positif beliau itu adalah menghina atau dianggap bersalah. Dan itulah yang menyebabkan saya dianggap itu membela beliau. Dan saya tidak mungkin juga, Dedek, dan tidak sesuai dengan ilmu yang saya ketahui, kalau menyalahkan orang padahal belum dipastikan mereka itu bersalah. Video-video saya sebelumnya udah banyak itu. Saya aliyahnya 3 tahun di Pancor. Alhamdulillah, mondok langsung di sana. Di pusat Nahdlatul Wathon. Setelah itu saya kemudian karena faktor tragedi itu, saya melanjutkan ma'had saya waktu itu di Kalijaga. Dan saya adalah ma'had yang pertama, dalam arti kata yang mulai dari ajaran baru atau pendaftaran gelombang pertama itu. Maksudnya saya adalah termasuk orang yang pertama di Kalijaga yang tingkat satunya, ya. Kami masuk dalam kategori tingkat 1 selama 4 tahun, dan saya saksikan juga terjadinya peperangan itu. Saya termasuk saksi waktu terjadi perang di Wanasaba. Nah, inilah yang terbayang dalam diri saya, apakah harus terjadi seperti itu di Lombok itu. Setelah saya selesai di ma'had 4 tahun, pindah waktu itu ke Ganjani, ya. Saya ngabdi 7 tahun di Madrasah Nahdlatul Wathon. Nah, pembina-pembina yang sekarang ini banyak yang alumni sana, yaitu di Pondok Pesantren Islahul Ummah.
Nama pondok saya, pondok pesantren tempat saya mengabdi adalah Islahul Ummah, memperbaiki umat. Saya ingat gitu, apa yang menjadi visi misi daripada beliau itu. Dan itulah yang kita pakai di sini, itu ada dia. Beliau mengatakan, pondok pesantren itu, pendiri Pompes Islahul Ummah itu mengatakan, pondok pesantren itu fungsinya adalah untuk memperbaiki orang-orang yang sudah baik supaya semakin menjadi orang yang baik dan semakin orang berkualitas, dan menjadikan orang-orang yang kurang baik, tidak baik untuk menjadi baik. Itulah Islahul Ummah. Saya mengabdi sama beliau itu di pondok pesantren Islahul Ummah. Pada saat itu belum banyak lembaga tahfiz di Nahdlatul Wathon pada saat itu. Kalau tidak salah hanya baru ada, ya artinya sudah ada di Pancor saja, Tuan Guru Mahfuz. Nah setelah itu kamilah, alhamdulillah wa syukrillah, yang mengelola lembaga tahfiz di sana selama 7 tahun. Setelah selesai 7 tahun, beliau mengirim saya untuk belajar ke Jakarta, ke pusat studi Al-Quran, cabangnya namanya atau lembaga di bawahnya namanya Bait Al-Quran. Orang-orang yang sudah khotam Al-Quran 30 juz direkrut dari seluruh daerah pada saat itu, dan alhamdulillah kami dari Lombok pada saat itu berangkat. Artinya tes di Hotel Lombok Raya, dan alhamdulillah berangkatlah belajar Al-Quran, belajar tafsir selama 6 bulan di bawah lembaga Pak Quraisy Shihab. Dan lembaga Pak Quraisy Shihab tidak termasuk lembaga salafi. Saya ingat berarti dalam sejarahnya pendidikan, dalam sejarah pendidikan saya tidak ada termasuk saya menempuh pendidikan di tempat salafi. S2 saya di PT IKI, S3 saya juga alhamdulillah selesainya dengan izin Allah di PT IKI juga. Dan PT IKI bukan termasuk dalam kategori lembaga salafi, tidak termasuk. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad